Hai, salam jumpa bersama saya Bapak Yuda. Hari ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini untuk kompetensi dasar dalam hal pengetahuan yaitu 3.4 menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Kemudian, untuk kompetensi dasar tentang keterampilannya yaitu 4.4 menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi yang kita harapkan pada pertemuan yang pertama ini yaitu yang pertama memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut yang kering. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Dan yang terakhir, menjelaskan interaksi dua muatan listrik. Sekarang, apabila kalian amati pada gambar, itu ada petir, ya. Ada petir yang terjadi di suatu kota pada malam hari. Apa gunanya kita belajar tentang listrik statis? Salah satunya ini, mengapa sih kok bisa terjadi petir? Mengapa orang bisa mati ketika tersambar petir? Petir itu apa sih sebenarnya itu ya? Sebenarnya yang akan kita bahas. Tentunya untuk menjawab pertanyaan ini kita harus menggunakan konsep-konsep dasar fisika yaitu tentang listrik statis. Apa sih listrik statis itu nanti akan kita bahas. Nah, ini contoh penerapan sistem listrik statis pada kehidupan kita ya di sekolah ya. Kalau kalian pernah menggunakan penggaris plastik yang kalian gosok-gosokkan ke rambut, itu akan bisa menarik sobekan kertas-kertas kecil seperti yang tampak pada layar kalian. Mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas-kertas yang kecil? Mungkin ada yang bisa langsung menjawab sendiri ya dalam hati, boleh juga dituliskan. Mengapa sih penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas-kertas kecil? Nah, pada hal ini, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami tentang atom. Jadi pada dasarnya, listrik statis itu adalah muatan listrik yang tidak bisa bergerak. Ya, tidak bisa bergerak. Tidak menghasilkan arus listrik. Secara sederhananya seperti itu. Yang pertama, untuk mempelajari materi listrik statis yang pertama kita harus tahu atom. Atom itu apa? Atom ini adalah partikel terkecil ya atau susunan partikel terkecil yang terdapat pada suatu benda. Misalnya ini saya ibaratkan sebuah benda, saya beri nama zat. Di dalam zat ini ada partikel-partikel, apabila diperbesar, ini ada partikel-partikel ini yang tersusun sangat rapat. Ini apabila bendanya sangat padat ya, benda yang padat, maka atomnya tersusun sangat rapat. Nah, atom itu hanya terdiri dari satu buah ini, satu buah lingkaran ini ya, tidak semuanya ya. Itu atom. Nah, di dalam atom ini sendiri ada bagiannya. Ada yang disebut dengan inti atom, itu berada di tengah. Kemudian ada elektronnya. Elektron itu apa? Elektron itu adalah muatan listrik negatif, ya, muatan listrik negatif. Nah, kita ibaratkan atom ini seperti kacang atom, ya. Mungkin kalian pernah makan kacang atom. Kenapa dinamain kacang atom? Kalau kalian lihat, kalau kalian buka, ketika kalian makan kacang atom, itu di dalamnya ada intinya. Intinya apa? Kacang. Sementara dibalut dengan tepung berwarna putih yang digoreng. Ya. Nah, di dalam atom ini juga ada 3 bagian, yaitu proton. Di inti atom itu ada 2 bagian sendiri, yaitu proton dan neutron. Ini di dalam inti atom ya. Sedangkan yang mengelilingi inti atom ini kita sebut dengan elektron. Partikel penyusun atom itu ada 3. Yang pertama adalah proton yang bermuatan positif.
Neutron itu tidak bermuatan, ya, tidak mengandung muatan. Sedangkan elektron itu bermuatan negatif. Nah, susunan partikel pada zat padat. Zat padat apabila kita pecahkan menjadi partikel-partikel yang sangat kecil. Nah, satu buah atom atau satu partikel ini digambarkan atom. Neutron ini netral, elektron ini bermuatan negatif, proton itu bermuatan positif. Ya, nih yang lingkaran ini disebut dengan neutron, yang warna coklat ini kita sebut dengan elektron, dan warna merah ini kita sebut dengan proton. Teori atom. Atom terdiri dari partikel-partikel antara lain yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Ini kesimpulan dari yang kita bahas tadi. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, semakin jauh dari inti energi, elektron akan semakin kecil. Ya. Jadi kalau dia mengelilingi inti atom, semakin jauh dari inti, maka energi yang terkandung dalam elektron itu akan semakin kecil. Atom netral itu jika, ya, atom dikatakan netral itu jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron, ya. Elektronnya lebih sedikit daripada protonnya. Atom bermuatan negatif apabila kelebihan elektron atau elektronnya lebih banyak daripada proton. Nah, kenapa dalam bahasanya dikatakan kekurangan elektron dan kelebihan elektron? Karena yang hanya bisa berpindah ketika mengalami gosokan atau gesekan, elektron ini bisa berpindah jika kedua benda mengalami gesekan, di mana elektron akan berpindah menuju benda yang memiliki proton lebih banyak. Sehingga apabila benda yang elektronnya berpindah, maka benda itu akan kekurangan elektron. Jika benda kekurangan elektron, maka dia akan bermuatan positif. Sedangkan jika dia kelebihan elektron, dia akan bermuatan negatif. Berikutnya kita akan melihat model atom. Model atom hidrogen yang pertama. Atom hidrogen ini hanya terdiri satu inti atom dan satu elektron. Selanjutnya, yang kedua adalah atom helium. Atom helium ini memiliki neutron, elektron, dan proton. Ya. Berapa jumlah proton pada atom helium? Proton yang berwarna apa? Proton yang berwarna merah. Ada berapa yang berwarna merah? Ya, betul, ada 2. Berapakah jumlah elektron pada atom helium itu? Elektron adalah yang warna coklat yang mengelilingi dari inti atom. Ada berapa? Ada 2. Apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Kenapa atom helium di atas bersifat netral atau tidak bermuatan listrik? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Karena jumlah proton dan jumlah elektronnya sama, ya. Karena dia sama, dia akan bersifat netral. Seperti yang dikatakan pada sebelumnya, jika jumlah elektronnya lebih banyak, dia akan bermuatan negatif. Kalau jumlah elektronnya lebih sedikit, dia akan bermuatan positif. Yang ketiga adalah atom litium. Atom litium. Berapakah jumlah atom pada atom litium tersebut? Ada berapa jumlah atom pada atom litium itu? Jumlah protonnya ya. Ada 1, 2, dan 3. Proton kita lambangkan warna merah ya. Berapakah jumlah elektron? Elektron itu yang mengelilingi. Wah, cepat sekali ya. Cepat sekali. Ada berapa?
Ada 3. Apakah atom litium tersebut bermuatan listrik? Bermuatan listrik tidak. Protonnya tadi berapa? 3. Elektronnya berapa? 3. Berarti dia tidak bermuatan atau disebut dengan netral ya. Mengapa atom litium tersebut netral? Karena jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya ya. Jadi demikian, bila mana atom dikatakan netral jika jumlah elektron sama dengan jumlah protonnya atau jumlah elektron sama dengan jumlah proton ya. Muatan negatif sama dengan jumlah muatan positif. Baiklah, kita lanjutkan. Muatan listrik pada atom. Di sini ada atom natrium ya. Natrium ini memiliki 11 proton dan atom klor yang memiliki 17 proton. Ini artinya plus 11 sama plus 17 ya. Apakah atom natrium itu netral? Iya, karena jumlah proton dan jumlah elektronnya ini sama. Ya, silakan dihitung sendiri. Kalau kalian bisa sambil di pause video ini, kalian bisa menghitungnya ya. Sedangkan atom klor ini juga sama jumlahnya antara atom protonnya dan elektronnya ya. Muatan positifnya dan muatan negatifnya juga sama ya. Sehingga apabila didekatkan, ternyata satu elektron dari atom natrium ini ya berpindah menuju ke atom klor. Akibatnya apa? Akibatnya apa setelah itu terjadi? Ya, karena sesuatu hal elektron pada atom Na atau natrium ini dapat berpindah ke atom klor. Natrium akan kehilangan elektron, maka atom natrium ini akan menjadi bermuatan positif. Sedangkan klor ini akan kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif. Gitu ya, apabila terjadi perpindahan elektron. Ingat, yang hanya bisa berpindah adalah elektron. Proton tidak bisa berpindah. Oke, saya lanjutkan. Kesimpulannya apa? Oke. Bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik? Kapan ya? Kapan sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik? Saat atom tersebut menerima elektron atau melepaskan elektron. Jika atom menerima elektron, maka atom tersebut dapat bermuatan ya. Bila atom melepaskan elektron juga bisa bermuatan. Kalau menerima elektron, dia akan bermuatan negatif. Kalau melepaskan elektron, dia akan bermuatan positif. Ada berapa jenis muatan listrik? Ada 2, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Kalau kekurangan elektron, dia akan menjadi bermuatan positif. Bila atom menerima elektron, maka atom tersebut akan kelebihan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis ya, menjadi atom negatif. Muatan listrik pada benda. Ini yang sering kita lakukan di sekolah ya. Ada penggaris, kita gosok-gosokkan ke rambut ya, penggaris plastik, kita gosok-gosokkan ke rambut, kemudian dia bisa menarik sebuah bulu ayam, atau bisa juga menarik rambut temenmu yang lain, atau juga bisa menarik potongan kertas. Silahkan kalau kalian punya penggaris plastik di rumah, dicoba di rumah ya. Bisa juga menggunakan penggaris karet sebenarnya. Bagaimana hal itu dapat terjadi?
Apa yang terjadi dengan penggaris plastik dan bulu ayam sehingga bulu ayam dapat ketarik oleh penggaris plastik? Nah, ini berdasarkan konsep tadi itu sebenarnya ada hubungan, yaitu ketika penggaris itu kita gosokkan ke rambut itu ada terjadi perpindahan elektron, ya, sehingga penggaris plastik ini menjadi bermuatan tertentu. Nah, kita anggap dia bermuatan positif. Kalau dia bermuatan positif, berarti dia akan membutuhkan elektron. Nah, jika ini bermuatan positif, kita dekatkan, apa yang terjadi? Tentu elektron ini ingin pindah, tetapi tidak bisa karena benda ini tidak bersentuhan, ya, tidak mengalami gesekan. Maka benda ini seolah bergerak seperti ada magnetnya, ya, begitu ya. Selanjutnya, muatan listrik pada suatu benda. Nah, ini ada kegiatan yang harus kalian lakukan di rumah, ya. Kalau tidak ada kain wol, bisa kalian gunakan rambut, ya. Bisa kalian gunakan rambut, diamati, boleh pada saat ini kalian pause video ini, kemudian kalian catat untuk prosedur percobaannya. Kemudian kalian isikan pada tabel, ya, kalian catat, kalian isikan di tabel. Nanti saya minta kalian foto, ya, foto baik kalian dalam melakukan percobaan. Yang pertama saya minta foto dalam melakukan percobaan. Yang kedua adalah foto ketika hasil ini sudah kalian tuliskan, ya. Gitu ya, berarti ada 2 foto tugas hari ini. Tidak susah-susah ya. Yang pertama alatnya hanya kaca, penggaris plastik, kain sutra dan kain wol. Oke, apabila di rumah kalian hanya ada penggaris plastik, ya, boleh kok kalian hanya menggunakan penggaris plastik dan kain wol. Yang penting apa? Ada foto ketika kalian melakukan percobaan dan ada hasilnya, ya. Kayak yang timbul ini apakah dia tarik menarik atau tolak menolak, ya, begitu ya. Tarik menarik atau tolak menolak, atau plastik itu mendekati, ya. Plastik itu akan mendekati atau kaca yang mendekati, ya, nanti tergantung dari hasil percobaan yang kalian lakukan. Oke? Gitu ya. Jadi tidak harus semuanya ya, tetapi kalau kalian punya semuanya itu akan lebih baik. Tetapi kalau kalian punya hanya penggaris plastik, gunakan penggaris plastik. Gitu ya. Semakin lengkap semakin baik tentunya. Kalian punya pengalaman yang lebih banyak. Tetapi kalau terpaksanya tidak ada, itu juga tidak masalah. Kesimpulan, apakah penggaris plastik memiliki jenis muatan yang sama dengan jenis muatan kaca? Ya. Oke, ini kesimpulan yang lebih mendalam lagi. Apakah penggaris plastik memiliki jenis muatan yang sama dengan jenis muatan kaca? Kalau begitu, penggaris plastik yang telah digosokkan dengan kain wol atau rambut, kita tetapkan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Dan pada kaca yang telah digosokkan dengan kain sutra, kita tetapkan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Nah, kalau kalian tadi sudah melakukan percobaan, tentunya kalian bisa menjawab ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalian bisa mencari di berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan ini ya. Pertanyaan ini nanti juga kalian tuliskan di buku kalian yang difoto nanti ya. Begitu ya. Di bawah tabel. Jadi prosedur pengamatannya nggak usah dibuat, langsung tabel, kemudian kesimpulan. Gitu? Ya. Oke, baiklah. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Kita tidak usah panjang-panjang untuk membahas materi pada hari ini karena ini baru pertemuan pertama ya. Nah, mudah-mudahan besok kalian semakin kuat, semakin sehat. Apabila kalian ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa mencari saya lewat WA. Ini nomor saya cantumkan di sini. Boleh kalian tanya-tanya apapun itu tentang materi yang kita pelajari tentunya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Belajar tanpa henti di tengah keterbatasan. Love to learn.